Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, para mahasiswaku, selamat berjumpa dan bertemu kembali dalam ruangan perkuliahan pada hari ini. Kebetulan materi kita dalam mata kuliah hukum acara perdata sudah masuk ke dalam pertemuan yang kelima. Ya, materi bahasan untuk pertemuan hari ini adalah tentang tuntutan hak, syarat gugatan, dan kompetensi mengadili. Ini merupakan bagian daripada tahap pendahuluan atau tahap persiapan dalam materi hukum acara perdata. Nah, para mahasiswa, ya, kita langsung pada pokok persoalan yang akan kita bahas. Yang pertama, bicara tentang tuntutan hak terlebih dahulu. Kita harus memahami pengertian daripada tuntutan hak, ya. Jadi, manakala ada persengketaan atau perselisihan antar pihak, ya, atau bahkan ada sesuatu keinginan secara hukum dari tiap-tiap orang atau subjek hukum tertentu, maka akan ada yang upaya hukum yang disebut dengan tuntutan hak. Nah, tujuannya adalah, ya, tindakan atau tuntutan dari tuntutan hak ini adalah untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan, sehingga proses yang dilakukan oleh pengadilan itu akan menghindarkan kita atau para pihak dari tindakan-tindakan sewenang-wenang atau tindakan melawan hukum atau yang biasa kita kenal dengan Eisenrichting. Nah, baik, para mahasiswa, tuntutan hak dapat dikategorikan dalam dua jenis. Yang pertama adalah contentious judiciary dan yang kedua adalah volunteer judiciary. Nah, untuk kategori contentious judiciary, ya, saya perlu jelaskan untuk Anda bahwa tuntutan hak ini merupakan tuntutan yang diajukan oleh satu pihak atau lebih, yang biasa disebut dengan penggugat, terhadap pihak lain atau yang menjadi lawannya yang biasa disebut sebagai tergugat. Ya, jika lebih para tergugat. Nah, artinya di antara pihak penggugat dengan tergugat itu terdapat satu sengketa. Ya, ada sengketa real atau yang berupa perselisihan. Apakah karena wan prestasi ataukah ada perbuatan melawan hukum. Ya. Nah, di sini proses pengajuannya itu diajukan melalui pengadilan yang mana pihak penggugat dan tergugat itu kemudian menyerahkan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh putusan. Tentunya sebelum putusan, ya, oleh pengadilan itu harus dilakukan melalui proses pemeriksaan, ya, persidangan, diantaranya adalah pembuktian. Nah, hasil akhir daripada perkara ini adalah berupa putusan. Nah, untuk contentious ini lazim disebut dengan gugatan. Ya, hasil akhirnya itu putusan. Nah, kategori yang kedua, ya, yaitu volunteer judiciary. Dalam kategori ini, tuntutan hak itu diajukan oleh hanya satu pihak saja. Artinya, perkara yang diajukan ini tidak ada satu sengketa, tetapi justru adalah kebutuhan dari si pihak yang dimaksud akan satu penetapan secara hukum yang berupa deklarasi ataupun katakanlah pengesahan atas satu hal tertentu yang diinginkan oleh si pihak. Jadi oleh karena satu pihak, maka pihaknya ini hanya disebut sebagai pemohon saja. Dan perkaranya disebut dengan perkara permohonan. Hasil akhirnya setelah melalui proses pemeriksaan oleh majelis hakim di dalam persidangan, itu disebut dengan penetapan. Jadi dua kategori besar ini membedakan antara gugatan dan permohonan. Hasil akhirnya adalah putusan dan penetapan. Nah, pada poin berikutnya, ya, untuk perkara permohonan kita akan bahas dalam satu pertemuan tersendiri barangkali, ya. Saya akan lanjutkan kepada poin tentang gugatan. Yang pertama, ya, bentuk gugatan yang lazim kita kenal dalam praktek, ya, ada dua. Pertama adalah gugatan lisan. Ya, tentunya kita tahu bahwa kalau sudah bicara tentang lisan itu artinya di sini persyaratannya adalah ketika pihak
yang ingin mengajukan tuntutan haknya ke pengadilan itu dalam posisi buta huruf atau tidak mampu mengajukan atau membuat satu format tulisan. Ya, nah ini dasar hukumnya jelas ada dalam ketentuan pasal 120 ya HIR yang kemudian diperkuat dengan ada jurisprudensi dari Mahkamah Agung. Nah, sementara bentuk yang kedua adalah tulisan. Ya, gugatan dibuat secara tertulis. Tentunya selain pasal 120 juga ada di pasal 118 dengan jelas menyebutkan bahwa tuntutan hak diajukan ya dengan ditandatangani oleh pihak yang mengajukan tuntutan atau penggugat tadi atau oleh kuasanya. Sehingga demikian jelas ya, bentuk gugatan ini ada lisan dan ada tulisan. Nah, selanjutnya saya akan fokus kepada gugatan secara tertulis atau lisan ini. Yang pertama harus kita ketahui tentunya sebelum menyiapkan surat gugatan tertulis, kita harus mengetahui apa yang menjadi syarat gugatan. Syarat gugatan adalah secara prinsip kita tidak bisa sembarangan mengajukan tuntutan hak kepada siapapun. Ya, artinya harus ada dasar hukum bahwa kita mengajukan atau menarik pihak lain sebagai pihak tergugat itu karena ada hubungan hukum sebelumnya. Hubungan hukum bisa terjadi dalam hukum perdata kita kenal, ya, bisa terjadi karena perjanjian, bisa terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum, atau bisa terjadi karena sebab-sebab lain, ya, yang bisa mengakibatkan munculnya hubungan hukum antar satu pihak dengan pihak lain. Ya, tadi sudah jelaskan bahwa gugatan itu ada dua pihak yang saling berhadapan karena ada satu persengketaan. Ya, selanjutnya dasar hukum ini kita dapatkan adalah di dalam pasal 118 ayat 1 HIR, ya, jungto pasal 142 ayat 1 RBG. Dan diperkuat lagi dalam praktek itu adalah adanya putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli tahun 1971 dan perkara-perkara lain yang mensyaratkan bahwa setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan itu masing-masing pihak yang berhadapan harus memiliki hubungan hukum. Nah, syarat utama ini saya katakan sebagai syarat substansi dari sebuah gugatan. Nah, di sisi lain ada syarat secara formil, ya, atau syarat bagaimana kita mengajukan sebuah tuntutan hak atau gugatan ini. Yang pertama adalah identitas para pihak. Nah, ada atau kita sudah tahu bahwa identitas itu bisa ditunjukkan dengan apa? Antara lain pastilah kartu tanda penduduk. Apa yang tercantum dalam KTP? Ya, dari nama, tempat lahir, pekerjaan, dan terutama tempat tinggal, sekarang ditambah lagi adalah nomor NIK, itu penting dicantumkan ya oleh para pihak. Atau dalam surat gugatan jelas mencantumkan identitas itu berdasarkan kartu identitas pengenalnya. Atau mungkin bentuk-bentuk lain yang bisa menunjukkan atau bisa membuktikan bahwa itu adalah pihak yang dimaksud. Syarat yang kedua adalah fundamentum petendi atau biasa disingkat kita kenal dengan istilah posita. Ya, dalam posita ini harus mencantumkan dua alasan. Alasan peristiwa atau fakta-fakta, artinya apa? Dalam gugatan harus menguraikan tentang latar belakang, kronologis, bagaimana terjadinya hubungan hukum sampai dengan munculnya persengketaan atau perselisihan antara para pihak. Yang kedua, bagian kedua dari fundamentum petendi adalah adanya alasan hukum atau alasan yuridis. Artinya apa? Di mana dalam bagian ini harus menguraikan dalil-dalil tentang pasal mana yang dilanggar atau ketentuan hukum apa yang sesuai dengan terjadinya persengketaan di antara para pihak. Nah, bagian ketiga dari gugatan itu adalah adanya petitum, yaitu tuntutan. Artinya apa yang diminta? Atau merupakan kesimpulan dari posita atau fundamentum petendi itu apa yang diminta? Apa yang dituntut oleh pihak penggugat? Sebutkan, misalkan meminta supaya gugatan dikabulkan seluruhnya, ya, atau kemudian minta supaya tergugat dihukum dengan membayar kewajiban atau hutang sebesar XXX rupiah, ya, dan seterusnya. Ya, nah, bagian tentang ini tentunya ada
pertemuan tersendiri kita akan bisa lanjutkan. Ketika kita sudah berhasil menyusun sebuah surat gugatan, maka tinggal kita kemana mengajukan gugatan ini. Nah, kita tahu ya, Anda yang berasal dari Sumatera, di satu provinsi, di satu kabupaten, ada pengadilan negeri. Anda yang tinggal di Jawa, begitu pula. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai Indonesia Timur, masing-masing tiap ibu kota kabupaten memiliki pengadilan negeri. Ya, selain pengadilan negeri, kita juga mengenal ada pengadilan tata usaha negara, pengadilan agama, dan pengadilan militer. Ada 4 badan peradilan. Dan di antara salah satunya itu pengadilan negeri, dalam ranah pengadilan umum, tiap kabupaten kota ada. Kemana kita harus mengajukan tuntutan hak? Nah, inilah yang bicara tentang kompetensi mengadili atau kewenangan pengadilan mana ketika sebuah gugatan akan diajukan. Secara umum saja bahwa kompetensi pengadilan ini terbagi dari 2, yaitu kewenangan mutlak atau absolut dan kewenangan relatif. Masing-masing ada dasar hukumnya. Ya, pasal 134 HIR merupakan dasar atau sumber di mana bahwa pengadilan ini ditentukan dengan prinsip atribusi pan rehmah. Artinya, keempat badan peradilan itu masing-masing dibagi kewenangan dan fungsinya masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kewenangan relatif atau relatif kompetensi. Dasarnya yaitu 118 ya, diantaranya. Dan juga pasal 113 HIR. Di sini tentukan adalah dalam lingkup peradilan sejenis yang tadi ada di tiap-tiap ibu kota kabupaten, pengadilan mana yang pas untuk menyelesaikan perkara. Nah, itu tentunya kita mengenal ada yang disebut dengan asas actor sequitur forum rei. Yaitu apa? Gugatan diajukan ke pengadilan yang melingkupi tempat tinggal tergugah. Ya, nah ini contoh-contoh secara konkretnya bunyi pasal 134 sebagai dasar hukum kompetensi absolut dan kompetensi relatif pasal 133 HIR ya junto 118. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Ini adalah hanya poin-poin penting atau poin-poin pokok. Dan selanjutnya tentu akan kita bisa diskusikan untuk berbagi ilmu. Tentunya saya menganggap bahwa Anda pun sebagai mahasiswa tentu sudah memiliki sumber referensi lain, sudah membaca dari media sosial atau dari buku-buku yang telah ditentukan sehingga kita bisa berdiskusi. Baik, demikian. Terima kasih saya ucapkan. Dan jika ada hal kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.